Berjumpa lagi dengan Burina di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum yang didasarkan pada 3 aturan, yaitu asas larangan Pauli, aturan Aufbau, dan kaidah Hahn. Dalam melakukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum, yaitu dimulai dari tingkat energi terendah hingga tertinggi, yang berdasarkan diagram Aufbau dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya, di mana konfigurasinya disebut dengan konfigurasi subkulit. Konfigurasi subkulit ini bisa digunakan untuk menentukan bilangan kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, untuk menyatakan tempat kedudukan elektron diperlukan 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama yang diberi simbol N, bilangan kuantum azimut yang diberi simbol L, bilangan kuantum magnetik yang diberi simbol M, dan bilangan kuantum spin yang diberi simbol S, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau diberi simbol N digunakan untuk menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Semakin besar nilai N, semakin besar ukuran orbitalnya. Bilangan kuantum utama juga menggambarkan tingkat energi utama orbital yang dapat dianalogikan sebagai kulit menurut teori atom Bohr, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan kuantum utama menggambarkan kulit. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut ini. Kulit K memiliki nilai N1, L memiliki nilai N2, M memiliki nilai N3, dan N memiliki nilai N4. Pada contoh 4P6 memiliki nomor kulit 4 sehingga bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 4. Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut yang diberi simbol L, yang menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jadi orbital-orbital tersebut terbentuk sesuai harga L-nya. Subkulit S memiliki nilai L0, subkulit P memiliki nilai L1, subkulit D memiliki nilai L2, dan subkulit F memiliki nilai L3. Pada contoh 4P6, maka bilangan kuantum azimutnya pada subkulit P yaitu 1. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang diberi simbol M menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Bilangan kuantum magnetik ada karena momentum sudut elektron. Gerakannya berhubungan dengan aliran arus listrik. Karena interaksi itu, elektron dapat menyesuaikan diri di wilayah tertentu di sekitar inti atom. Daerah tertentu atau khusus dikenal dengan orbital. Orientasi elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan menggunakan bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan M. Orientasi elektron itu maksudnya arah atau tempat yang benar atau tepat ketika elektron berada di sekitar inti atom, yang dapat ditentukan dengan bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik memiliki nilai negatif, 0, dan positif. Pada orbital subkulit S terdapat satu orbital yang terisi sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum magnetik yaitu 0. Berikutnya pada orbital subkulit P yang terisi 3 pasang elektron, pada orbitalnya memiliki nilai bilangan kuantum magnetik -1, 0, dan +1. Pada orbital subkulit D memiliki 5 pasang elektron dan memiliki nilai bilangan kuantum magnetik -2, -1, 0, +1, dan +2. Begitu juga dengan orbital subkulit F memiliki 7 pasang elektron dengan nilai bilangan kuantum magnetik -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Dengan pengisian elektron pada orbital sesuai dengan aturan Hahn, yaitu sendiri-sendiri dulu baru berpasangan.
Misalkan contohnya pada konfigurasi subkulit valensi atau subkulit terluarnya yaitu 3p5, maka pengisian elektron pada diagram orbital sendiri-sendiri dulu dimulai dari negatif 1 yang terisi 1 elektron yang ditandai dengan panah ke atas. Karena elektron yang dibutuhkan 5, baru terisi 1 pada orbital yang bernilai min 1. Lanjut pada orbital yang memiliki nilai 0, terisi 1 elektron dengan tanda panah ke atas. Lanjut ke orbital yang memiliki nilai positif 1, terisi 1 elektron. Elektron keempat terisi di elektron yang masih sendiri, yaitu di orbital yang bernilai negatif 1 dengan tanda elektron panah ke bawah. Elektron kelima terisi di orbital yang memiliki nilai 0 yang ditandai dengan panah ke bawah. Elektron terakhir terisi di orbital yang memiliki nilai 0, maka nilai M atau bilangan kuantum magnetiknya yaitu 0. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin atau diberi simbol S. Nilai S menunjukkan arah spin elektron. Pengisian elektron pada orbital dimulai dengan mengisikan panah atas ke semua orbital, baru kemudian panah bawah. Contohnya pada konfigurasi subkulit, yang subkulit terluar atau subkulit valensinya 3p5, arah panah elektron terakhirnya yaitu ke bawah, maka nilai S adalah min setengah. Dengan nilai N atau bilangan kuantum utama 3, dan nilai L yaitu 1, M nilainya 0. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan keempat bilangan kuantum dari unsur di bawah ini, yaitu ada unsur karbon dan nitrogen. Karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12, nitrogen dengan nomor atom 17 dan nomor massa 14. Seperti yang sudah kalian ketahui ketika melakukan konfigurasi elektron baik kulit maupun subkulit, yang digunakan yaitu elektronnya. Bisa dilihat dari nomor atom untuk atom yang bermuatan netral. Untuk karbon, nomor atom 6 berarti elektron yang dibutuhkan adalah 6. Berdasarkan diagram Aufbau, maka konfigurasi subkulitnya dimulai dari 1s2 untuk karbon, baru terisi 2 elektron, maka pindah ke subkulit berikutnya yaitu 2s2, baru terisi 4 elektron, sehingga untuk menjadi 6 elektron masih kurang 2 elektron. Pindah ke subkulit berikutnya yaitu 2p, karena kurangnya 2 dituliskan 2. Untuk menentukan keempat bilangan kuantum yang digunakan adalah subkulit valensi atau subkulit terluar. Subkulit terluar untuk atom karbon yaitu di 2p2. Maka bilangan kuantumnya yaitu, bilangan kuantum utamanya dilihat dari nomor kulit. Bilangan kuantum utama diberi simbol N. Kulit atau nomor kulit dari konfigurasi tersebut yaitu 2p2, maka nomor kulitnya adalah 2. Maka nilai N-nya atau bilangan kuantum utamanya adalah 2. Untuk bilangan kuantum azimut diberi simbol L, dilihat dari subkulit. Nilai subkulit P yaitu 1, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik memiliki 3 orbital. Satu, 2, 3. Dengan nilai bilangan kuantum magnetiknya di tengah 0, min 1, dan plus 1. Karena elektron yang dibutuhkan 2, berdasarkan aturan Hahn, pengisian elektron harus satu-satu dulu baru berpasangan, sehingga pengisian elektron dimulai dari tingkat rendah dulu di sini, di orbital yang di sini, dengan panah ke atas, 1 elektron, 2 elektron. Elektron
terakhir jatuh pada nilai 0, sehingga bilangan magnetiknya yaitu 0, bilangan kuantum magnetiknya. Yang berikutnya bilangan kuantum spin atau yang diberi simbol S. Karena jatuh terakhir elektronnya yaitu panah ke atas, kalau panah ke atas berarti nilai spinnya yaitu plus setengah. Soal berikutnya yaitu nitrogen dengan nomor atom 7, nomor massa 14, berarti elektron yang dibutuhkan dilihat dari nomor atom. Ketika nomor atomnya 7, berarti elektron yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi subkulit yaitu sebanyak 7. Dimulai dari tingkat energi terendah dulu berdasarkan diagram Aufbau, yaitu di 1s2, 2s2, lalu berikutnya pindah ke subkulit berikutnya yaitu 2p, kurangnya yaitu untuk menjadi 7 baru terisi 4 elektron. 2 ditambah 2 4, berarti masih kurang 3. Maka di sini dituliskan 2p 3. Sama halnya seperti contoh yang pertama, untuk menentukan keempat bilangan kuantum yang digunakan subkulit valensi yaitu di 2p3. 2p3 kita tentukan keempat bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum utama yaitu dilihat dari nomor kulit. Nomor kulitnya di sini dituliskan 2, n-nya 2, lalu L-nya pada subkulit P bernilai 1. Bilangan kuantum magnetiknya kita isi satu-satu dulu dengan jumlah orbital 3 yang dimulai dengan panah ke atas dulu. Di sini ada nilainya 0, min 1, plus 1. Di sini elektron yang dibutuhkan 3, maka kita lakukan di sini kita isi elektron sebanyak 3 dimulai dari panah ke atas dulu. 1, 2, 3 sendiri-sendiri dulu. Nah, jatuh terakhir elektronnya ada di nilai yaitu plus 1, berarti bilangan kuantum magnetiknya yaitu plus 1. Spinnya karena jatuh terakhir elektronnya pada panah ke atas, maka nilai spinnya bilangan kuantum spinnya yaitu positif setengah. Contoh berikutnya, tentukan nomor atom dari keempat bilangan kuantum berikut. Jadi yang diketahui adalah keempat bilangan kuantum, tapi yang ditanyakan yaitu nomor atomnya berapa. Nah, itu gampang, berarti kita mengerjakannya dari belakang. Nah, di sini bilangan kuantum utamanya yaitu 4, berarti nomor kulitnya 4. Kita tuliskan di sini nomor kulitnya 4. Nilai L-nya 2. Nilai L-nya 2 berarti milik subkulit apa? Kalau subkulit S nilai L-nya 0, P1, D2. Maka untuk nilai L2 dia milik subkulit D. Nah, ini kita sudah tentukan kulit dan subkulitnya. Sekarang kita tentukan elektron. Untuk menentukan jumlah elektron, kuncinya ada di bilangan kuantum magnetik dan spin. Untuk subkulit D, diagram orbitalnya atau kamarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi di sini nanti dengan elektronnya. Nah, di sini ada nilainya 0, min 1, min 2, plus 1 dan plus 2. Di sini M-nya atau jatuh elektron terakhirnya di min 1, berarti di sini. Dan panahnya ke atas atau ke bawah kalau nilainya plus setengah ke atas. Berarti jatuhnya di min 1 dengan panah ke atas. Berarti dimulai dari sini, panah ke atas 1, 2.
Berarti di sini terisi elektron sebanyak 2, yaitu 4D2. Nah, 4D2 kita tuliskan ke depannya. Subkulit sebelumnya tuh apa saja? Dimulai dari kita tuliskan misalkan dari 1S2 boleh. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, lalu berapa lagi? 5S2, lalu 4D2, sesuai dengan jatuh terakhirnya yaitu di 4D2. Jumlah elektronnya berapa? Kita jumlahkan. 2 dengan 2 4, ditambah 6 10, ditambah 2 12, ditambah 6 18, tambah 2 20, tambah 10 30, tambah 6 36, tambah 2 38, 39 40. Berarti nomor atomnya 40. Sekian pembelajaran kimia dengan Bu Rina hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.